Waduh, udah siap nih kayaknya. Aman kan? Aman, aman. Kedengeran nggak, Mbak? Kedengaran. Kedengaran nggak teman-teman? Sudah Kak? Oke, thank you Riza. Halo teman-teman semua. Waduh, deg-degan aku. Aku juga Selamat deg-degan. malam semuanya. Ini tadinya mau... Saya lagi bareng sama Mbak Dian Suci Rahmawati. Pasti udah pada kenal dan ngefans dengan Mbak Dian. Enggak sih. Apa Enggak kabar ngefans, Mbak mau Dian? nama aja. Kok Sehat, Mbak Mbak. sih Gimana? Baik. Ini lagi gimana? Lagi santai-santai kan? Lagi habis ini, apa namanya? Diskusi Geger Boyo. Sekalian iklan deh, Geger Boyo lagi pameran di Cemeti. Oh iya. Loh, Geger Boyo atau Geger Boyo? Geger Boyo. Oh, kok geger bukan geger ya? Tapi bisa juga sih kalau misalkan mau dibilang geger, kita adalah boyo-boyo yang bikin geger. Wes, luar Lanjutin aja biasa. cerita. Oke, baik. Nah, ini gini teman-teman. Jadi malam ini, tuh, Dian suaranya kecil kata Vino. Oh ya. Halo Rara, halo Deva. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nah, Udah cukup kenceng belum? nah, teman-teman gimana? Sudah cukup kencang belum suaranya? Bisa dibikin geger nggak suaranya? Wis, Mbak Dian Sastro loh ternyata. Oke, Kesel lihat komen. beda kelas, Ra. Mbak Dian Sastro Iya, nggak bisa gambar, lah dia hanya bisa sharing lagi. acting. Kalau Mbak Dian Suci Rahmawati bisa gambar, bisa main teater. Tuh kan beda kelas. Enggak, enggak, enggak bisa, enggak bisa tampil di depan publik. Iya, salam kangen semua. Jadi gini teman-teman, kita kemarin tuh kami ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol. Uh, Kalau saya pribadi sebenarnya kenal sama kenal sama Dian itu belum terlalu lama sebenarnya ya. Tapi kenal, kemudian terus ngobrol nyambung dan saya juga sempat stalking karya-karyanya. Kenalan dengan karya-karya Dian itu dikenalnya sama Poppy Airil sama Sarita ya, dikenalkan terus wah seru juga ya, kok aneh bukan aneh apa berbeda gitu dan kemudian pada suatu waktu teman-teman efek rumah kaca pernah meminta bantuan ya, minta tolong nanyain mau nggak collab untuk membuat satu merchandise seperti Rahim Ibu. Jadi waktu itu pas teman-teman efek rumah kaca sama Mbak Najwa Shihab membuat lagu seperti Rahim Ibu, terus waduh kita harus bikin merch nih. Gimana ya, cari ilustrator, cari seniman yang bisa melukiskan intisari lagu itu tuh siapa ya. Ternyata tidak sulit untuk mencarinya. Ya itu langsung kepikiran, wah ini nih Dian ini pastinya bisa benar-benar merefleksikan atau menyampaikan isi dan makna dari lagunya. Padahal aku Nah, juga terus nggak yakin ya. loh, itu Dian kayaknya suka banget merendah nih, padahal luar biasa karya-karyanya. Tapi gini, sebenarnya ini kita memang rencananya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja. Cuman ada beberapa hal malam ini, ada seriusnya juga. Kemarin tuh kita sedang bingung. Ini kita pengen memperingati ya Hari Kartini, tapi lebih kepada nilai-nilai yang selama ini dibawa oleh Kartini. Dan semakin kesini kalau menurutku semakin dekat dengan kita dan semakin bermakna gitu. Lalu kemudian kita ikut-ikutan ceritanya, teman-teman Kios Kios ikut-ikutan nih, kita nggak mau memperingati Hari Kartini nih, tapi memperingati dengan cara seperti apa. Kalau saya pribadi sebenarnya pengennya Kartini yang sekarang tuh termanifestasikan di sosok siapa sih sebenarnya. Ada beberapa sosok yang menurut saya adalah manifestasi dari Kartini zaman dulu yang sekarang ada di sini gitu.
Dan salah satunya adalah Dian. Entah kenapa langsung terlintas Dian. Wah, ini Dian nih harus diajakin ngobrol, meskipun kita ngobrolnya santai-santai, tapi ya kurang lebih ini ada itunya lah, ada benang merahnya itu. Jadi sosok perempuan yang aktif, produktif, ya kan? Kemudian pecicilan juga, aku juga bingung pecicilan, padahal udah punya buntut 3, tapi kenapa bisa semuanya sepertinya berjalan. Kalau dari luar tuh kita ngelihatnya kok bisa ya, kayaknya asik-asik aja. Itu kenapa bisa begitu sih? Sebenarnya ini karena aku terinspirasi dari Mbak Irma sih. Wes males inilah kalau Produktif, gini. aktif, wah kritis gitu kan. Tapi kalau di aku sebenarnya nggak produktif banget sih, biasa aja Mbak. Kerjaanku saban hari nyender juga sama anak-anakku, terus nonton anime bareng-bareng. Selama Seru, pandemi ini seru. terutama ya, selama pandemi ini ya ampun. Tapi emang ya harapannya kita semua tapi emang ya Keren. saat aku Nah, coba oke. sinyalku oke nggak ya? Nah, oke, bagus kok, bagus. Jadi kalau sehari-hari kalau boleh diceritakan aktivitasnya apa sih, Dian? Nih, misalnya Hmm, kita pengen membuntuti ceritanya. Kalau tadinya sih emang bener aku banyak ngurus anak, lebih banyak ngurus anak karena waktu awal-awal kan anak-anak masih kecil, tapi sekarang udah cukup cukup lumayan enteng karena mereka sudah besar dan mereka udah tahu jadwalnya masing-masing gitu loh. Jadi bahkan kayak misalkan yang besar bisa bantuin yang kecil kayak gitu-gitu sih. Jadi aku sekarang kayak lebih bisa berkeliaran gitu. Waduh. Kalau mereka waktu masih kecil agak susah ya. Terus kan sekarang aku single parent juga, jadi aku bisa hmm, apa namanya memutuskan sendiri aku mau ngapain gitu. Maksudnya tanpa ada urusan kayak nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, izin dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak juga Ya, sering ya diajakin pas ngerjain geger boyo nih eh, misalnya. Pas enggak. melukis Anak-anak atau apa selalu enggak? bilang kalau anak-anak tuh selalu kalau diajarin selalu nggak mau karena mereka bilangnya acara mau boring. Hmm. Nah, mereka selalu bilang acara mau boring, tapi ya mereka punya punya hobi sendiri, punya apa yang mereka sukai sendiri gitu. Jadi kecuali kalau misalkan kayak piknik, camping gitu, mereka pasti berangkat deh gitu. Hmm. Gitu-gitu. Tapi kalau misalkan acara khusus acara mamanya dengan teman-teman mamanya, mereka enggak deh gitu. Lu sama teman-teman lu aja. Wes, Gitu. keren. Kegiatannya gitu-gitu aja sih Mbak, nggak yang terlalu wow gitu lah, sama seperti yang lainnya. Hmm. Tapi Tuh. BTW kalau balik dari awal tuh sebenarnya sejak kapan sih melukis? Sebenarnya sejak jadi ibu rumah tangga karena eh, aku berusaha ketika jadi awal-awal punya anak itu karena waktu itu belum boleh melakukan kegiatan di luar rumah, pengen apa namanya lawanku pengennya kamu ngurus anak gitu, ya udah aku belajar apa aja yang aku pengen belajarin di rumah gitu. Terus ya udah akhirnya jadi bisa gambar, jadi baru-baru aja. Masa? Jadi gambarnya tuh justru baru-baru pada saat sudah menjadi ibu rumah tangga. Mm-mm, mm-mm. Tapi dulu sebelum-sebelumnya dulu kuliahnya di arsitektur ya kalau nggak salah ya. Ya, arsitektur Itu UII. berarti nah tapi itu berarti udah bisa dong, udah apa dasar menggambar dan lain sebagainya, mungkin sebelum-sebelumnya SMP SMA gitu suka Sebenarnya coret-coret. itu kita tuh bisa gambar Pak dari kecil ya, semuanya tuh bisa gambar dari kecil, tapi ya emang kemudian pasti ada titik hentinya. Nah itu kan aku nggak pernah gambar lagi, mungkin lama banget gitu, terus baru mulai coba-coba gambar ya setelah jadi ibu rumah tangga aja. Terus
Ya, banyak yang aku pelajari ketika aku jadi ibu rumah tangga. Karena di rumah jadi aku menjahit dan lain-lain sebagainya tuh aku pelajari sendiri gitu. Nggak yang Ih, luar biasa. belajar khusus. Aku pengen kayak teman-teman yang lainnya. Kalau ditanyain kuliah di mana, kamu kuliah di ISI ya? Enggak. Oke, tapi kan terus karya-karya Dian, masalahnya karya-karya Dian itu unik dan berbeda gitu ya, berbeda gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat karyanya Dian tuh atau ngelihat ada lukisan gitu ya, oh ini kayaknya Dian ini gitu. Hmm, apa ya? Itu genrenya apa sih? Kok kayaknya realis, tapi kadang-kadang miris, kadang-kadang apa ya? Kalau ini aku bukan, aku nggak ngerti seni lukis sebenarnya, tapi kalau ngelihat itu kayaknya merefleksikan realitas sehari-hari, apa ya, kayak kayak ada gaya teatrikalnya gitu nggak sih ya, Ya, aku suka banget atau kalau salah ya? dibilang teatrikal sih, sejujurnya. Tapi kalau misalkan dibilang genrenya apa gitu ya, aku agak bingung juga. Kalau dibilang surrealis juga kadang-kadang aku cukup realis. Jadi mungkin kayak yang terlihat surrealis jadi sebenarnya realis tapi terlihat surrealis karena memang kemudian aku banyak menempatkan objek-objek apa banyak objek-objek yang itu mungkin tidak sewajarnya, tapi kayak misalkan ukuran dan penempatannya sih sewajarnya. Cuman mungkin orang-orang kayak mikirnya oh ini lebih ke surrealis, tapi aku nggak tahu juga, maksudnya nggak pengen meletakkan itu pada genre apa gitu tuh. Ya pokoknya Itu, gitu deh. dan itu sejak pertama kali melukis udah pengen eh, Dengan tiba-tiba style yang seperti ini ya. torehannya gayanya seperti itu, ha? Enggak sih mbak. Berkembang lah. Awal-awalnya juga aku suka hitam putih, terus kemudian geser ke warna segala macam kan. Ya emang ya mungkin lama kelamaan juga aku akan berkembang jadi beda lagi, kita nggak tahu sih. Eh, aku merasa kayak setiap kali aku berproses gitu selalu ada perubahan meskipun itu kecil dan nggak aku sadari, tapi eh, tetap ada gitu, ada yang berubah gitu. Mungkin dari mungkin itu bisa terkena imbas dari wacana yang pengen aku sampaikan, atau dari apa yang kemudian aku konsumsi sehari-hari. Misalkan aku lagi suka nonton apa kayak gitu-gitu, kadang-kadang suka nggak nyadar aja itu membuat perubahan meskipun kecil gitu ya. Nah, itu pengaruhnya dari mana sih? Kenapa kok bisa ada arah ke sana? Nih, aku pengen bacain ya, dari tadi tuh bacain. Tadi Rara sempat bilang alirannya tuh post-punk. Terus ada juga yang bilang sebentar. Tuh, genre-nya post-punk kata Rara. Kemudian ada yang bilang genre-nya horor domestik, ultramentalis. Ih, horor domestik. Bagus tuh orang domestik, Mm-mm. bagus juga. Ada yang nah, itu dipengaruhi oleh ada apa sih ada yang Dian? bilang genre galau nggak? Wah, belum. Aku bilang deh, bisa nih. Ya udah deh. Itu Soalnya itu kan itu pengaruhnya dari mana sih? Kenapa sampai menemukan ke situ gitu? Kenapa sampai kepada titik itu gitu? nggak tahu mbak, kalau ditanya dengan serius, itu mungkin kayak akumulasi dari apa yang selama ini, ya udah apa yang selama ini aku serap, se apa namanya, seiring berjalannya waktu kan preferensi kita juga bertambah gitu-gitu, dan itu ya udahlah wajar kalau kita akan berubah. Aku juga bahkan nggak tahu kalau nanti tiba-tiba aku akan jadi seniman cukil yang hitam putih atau satu warna atau berapa warna gitu, nggak ngerti juga sih. Tapi emang kemudian di titik ini setelah berbagai berbagai kayak aku menggambar terus-terus gitu, di titik ini aku ngerasa kayak ya udah yang sekarang ini aku nyamannya di sini gitu. Oke, Nanti keren banget sih. pasti ada Jadi perubahan sebenarnya lagi. ini
secara medium kan berjalan. Ini menunjukkan keterbukaan pikiran seperti Ibu kita Kartini yang sangat terbuka orangnya. Seperti juga Mbak Dian ini menunjukkan apa ya, keterbukaan bahwa bisa memproyeksikan dirinya nanti akan kemana itu dibuka apa aja yang akan bisa dipengaruhi. Ada request itu Rara diajak aja. Ayo Ra, ikut Ra. nggak bisa nggak sih? Rara, kita Bisa ikut bertiga yuk nggak Ra. sih? Kenapa? Kak, tolong jokiin aku dong. Bisa, sekarang bisa. Kita tuh Kak. jangan. Ayo kita serbu Dian. Halo Nah, cuman Elsa. gimana caranya kalau bertiga ya? Iya, aku nggak tahu. Bisa nggak sih bertiga? Kalau bertiga gimana caranya? Ra, ikut dong Ra, masuk. Gimana ya caranya? Oh ini Mohon maaf. ya. Aku sambil cari caranya, tapi Jadi aku sambil cari caranya pengen masuknya ke sini. pengen tanya nih. Oh salah pencet aku. Masuk ya? Bentar. Oh, Nggak bisa nggak. ya. Pengen tanya satu hal sebenarnya. Selama ini tuh berapa kali pameran yang sudah dilakukan? Terus mungkin nanti juga cerita juga soal Geger Boyo itu. Berapa kali ya? Aduh, aku lupa Coba sih Mbak kalau ayo. berapa kali. Cuman mungkin kayak Seingatnya. kalau kalau dulu awal pertama pameran itu mungkin sekitar 2007 di PES 56, terus di situ berumah tangga dan tidak pernah muncul lagi, terus habis itu mulai lagi mungkin sekitar 2015 dan 2015 sejak saat itu mulai pelan-pelan ikut pameran gitu sih. Terus mungkin yang mulai benar-benar cukup lumayan banyak tuh dari 2017, dari sejak pameran tunggal di KKF gitu. Yang aku pengen cerita Dowo. Aku pengen cerita dawa nanging opo kowe kuwowo aku kuwowo. Aku ingin cerita panjang, tapi apakah kamu sanggup? Aku sanggup gitu. Ya itu Itu tentang ngomongin apa sih? ngomongin sebenarnya sangat domestik dan personal, tapi itu ngomongin bagaimana kondisi yang selama ini itu kan awal-awal aku mulai pisah ya gitu. Terus habis itu kayak itu ngomongin aku tuh ingin menceritakan kisahku kemarin-kemarin ini gitu, tapi aku tuh nggak bisa gitu loh, aku nggak sanggup, jadi aku menceritakannya dalam bentuk gambar gitu loh. Itu tuh berat banget untuk diceritakan tapi nggak bisa kayak gitu. Nah itu semacam itu sih, dan itu memang relate sama apa namanya kondisi saat ini. Kita kan kayak kita tuh di encourage untuk bisa ngomong gitu loh, kayak misalnya apa sih yang kamu alami gitu, misalkan kamu mendapatkan ada unsur kekerasan, atau kita tuh diminta untuk ngomongin itu gitu kan, tapi untuk meneriakan hal-hal semacam itu. Cuman kan masih ada ikatan tradisi kayak itu tuh rumah tangga tabu untuk dikeluarkan hal-hal semacam itu gitu loh. Jadi ada tarik-tarikan di antara itu gitu. Nah itu yang pengen aku omongin di situ, lebih ke arah ada banyak orang yang pengen ngomongin sesuatu tapi akhirnya mereka balik kembali gitu. Waktu itu ada berapa lukisan total pada saat pameran tunggal di KKF? Itu watercolor on paper ada berapa ya? Aku kok lupa ya, 7 mungkin. Gak banyak sih. Dan satu karya itu bercerita punya cerita sendiri gitu ya, cerita tentang satu hal gitu atau gimana? Iya, satu permasalahan, maksudnya itu juga kayak masing-masing menceritakan masalah, itu lebih kayak aku menggunakan gambar itu untuk bercerita, tapi di dalam gambar itu tuh ada kayak figur-figur yang dengan gestur-gestur yang kayak mereka saling
saling berkomunikasi satu sama lain, padahal itu adalah figur yang sama gitu. Jadi kayak aku sedang ngomong sama diriku sendiri, aku sedang bercerita sama diriku sendiri, sedang recall memori-memori. Jadi dan itu masing-masing ceritanya macam-macam. Ya emang di situ kemudian domestifikasi, patriarki segala macam tuh ada ketika kita ngomongin di Kartini ini agak sedikit nyambung. Gitu. Keren. Silahkan diminum. Nah, ini aku udah coba undang Rara, tapi kok nggak bisa ya. Makanya Rara. tadi ini saatnya Dian Suci bersinar, padahal aku kan bersinar terus. Dian gitu. Mulai. Oke. Terus kenapa nih namanya Ultraman? Nama IG-nya kenapa Ultraman maksudnya? Karena dulu waktu zaman MIRC gitu namanya Ultraman 3 gitu, terus kalau Kopdar kita manggilnya nama nickname gitu, Ultraman dan bekas aja sampai sekarang. MIRC, aduh, kawan umur kita deh. Oke. Emang umurnya berapa sih, Dian? 35 Kalau mau boleh 36. Oh, masih muda. Oke. Kalau Geger Boyo sendiri tuh gimana sih Geger Boyo? Geger Boyo itu kolektif yang tiba-tiba aja aku diajak bergabung bersama. Terima kasih teman-teman Geger Boyo sudah mengajakku bergabung, padahal gamenya beda banget. Terus kita berlima, dimulai dari NK sama Fendi, teman Geger Boyo itu, terus kemudian Moki, mereka seniman juga, terus mereka bikin mural di jalanan juga, terus habis itu ya udah bergabung aja, lebih ke arah apa ya, Geger Boyo itu diskusi tuh mereka bilang iwa gitu. Terus hasilnya kalau misalnya ada kejawa-jawaan ya normal, kalau misalkan geser sedikit ya wajar juga gitu, karena nggak semua tentang Jawa dipahami oleh Geger Boyo gitu. Kayaknya sih. Oke. Maaf ya. Jadi nah Dian kan si Geger Boyo ini udah mulai sejak kapan ya? Minggu lalu ya? Sejak kapan sih kok aku sok tahu? 2007. Oh, yang pameran ini. Kalau Geger Boyonya pamerannya dari 2017. sekarang. Kalau pamerannya itu dari tanggal 9 bulan ini ya. Tanggal 9 April terus sampai mungkin Mei, pertengahan Mei kayaknya. Gitu. Oke. Aku nih mau mencoba menampilkan karyanya Dian, tapi aduh, sorry. Oke. Iya itu ya. Itu. Oke. Nah, aduh, ini bagus banget ya. Oke, teman-teman silahkan berpendapat. Kalau pameran yang sekarang ini ada serial virtualnya nggak sih, atau virtual sederhana gitu? Kapan-kapan Dian IG live ditunjukin gitu, keliling gitu. Yang Geger Boyo ya, itu mungkin kayaknya bisa dicek di akunnya Geger Boyo. Oh, Kalau untuk pameran virtual sih nggak ada ya, offline, tapi mungkin kayak bisa di scroll aja gitu. Oke, baik. Nah, sekarang nih sebenarnya kita tuh pengen tipis-tipis ngomongin soal seperti Rahim Ibu dan juga Palung Mariana, serial kaos terbaru dari Efek Rumah Kaca BTSM. Sekaligus ini sebenarnya dengan maksud untuk promosi teman-teman, kalau misalnya pengen punya karyanya Dian, kalau nggak bisa beli karyanya yang ini nih pasti mahal banget ya, ini ukurannya berapa aku nggak tahu, beli kaosnya Palung Mariana aja atau seperti Rahim Ibu. Ini promosi sebenarnya, tapi ini udah nggak ada, sudah laku. Nah, ini beli versi ini juga sudah nggak ada ya. Itu nggak bisa, aku dibinding, nggak jadi punya koleksinya nggak lagi. dibongkar. Oh, oke. Nah, oke, sekarang pengen
pengen tanya, kenapa kok mau, gimana sih ceritanya dulu waktu pertama mengerjakan kolaborasi dengan Efek Rumah Kaca di Seperti Rahim Ibu itu gimana sih ceritanya? Mungkin bisa diceritain. Itu tuh pas banget ketika yang di KKF itu ya, aku pengen cerita do itu ya. Nah, Mas Popi Hmm. mampir, terus habis itu dia tiba-tiba nanyain, ini ada lagu kayak gini, kamu mau nggak? Terus aku mikir kayak belum pernah dengar lagunya karena lagunya belum selesai kan ya. Terus habis itu dikirimin Mungkin masih dalam proses lagu ya. sebelum mastering tuh. Terus eh kok mastering sih? Iya ya, aku nggak ngerti string. Mm. Nah itu kayak gitu. Terus habis itu wah ini nih pas banget sama yang maksudnya pameran itu. Terus tapi masih atmosfer dari pameran itu masih masuk ke sama lagu itu. Dan pas pertama denger tuh langsung pak, lagunya bagus banget. Itu serius, itu lagu yang bagus banget, seperti Rahim Hmm. Ibu. Nah terus itu sempat yang tapi kata Mas Popi kan bebasin aja, kalau gitu udah langsung gambar aja, sekali gambar langsung aku kasih ya, katanya oke. Terus aku juga nggak yakin, ini nggak ditanyain dulu nih arti dari gambar ini sampai dibilang oke gitu. Maksudnya pengen nanyain nggak kenapa tiba-tiba ada terlentang dengan tertutup bantal seperti itu, tuh nggak ada pertanyaan seperti itu. Oh berarti maksudnya semoga itu ditangkap dengan baik gitu, kayak gitu sih. Tapi ya aku ya di situ tetap dalam prosesnya aku sangat care sama lirik, sama musiknya juga ya. Jadi aku terin terus sambil kata-kata di liriknya, bagaimana kemudian dan proses pengerjaan gambarnya itu aku berusaha memasuki feeling yang aku tangkap dari lagu itu gitu. Kayak Hmm. misalkan ya itu kayak kita memasuki lagu itu gitu, kita memasuki lagu itu, kita memahami apa sih dari lirik itu, apa sih intinya apa, terus kuncinya apa. Nah itu kemudian ya terjadi begitu saja. Aku juga bingung ketika seperti Rahim Ibu, aku agak bingung bagaimana menjelaskannya, sejujurnya begitu, karena muncul begitu saja. Itu Tapi berapa mungkin lama jadi kalau waktu prosesnya itu dapat ide apa dengar lagunya dapat ide oh sampai melukisnya? mungkin seminggu sampai 10 hari, lumayan cepet kok itu, karena masih Luar ada biasa. efek dari ini, dari pameran yang Hmm. KKF itu. Jadi kayak masih suasananya masih sama, masih masih apa, sejalan lah gitu. Hmm. Aku udah bilang loh jangan komen oh gitu, ini temanku ada yang bilang oh gitu. Oh gitu, Mbak Dian Ikuzo, Mbak Dian anti revisi. Wah, luar biasa. Bagus amat. Mbak Dian Sastro OTW beli. Wow. Oke. Nih ada Agus juga bilang karyanya Mbak Dian di Jakarta Art Week yang rambut aku kata aku juga keren. Oh, yes, luar biasa, top Terima respect. kasih. Keren. Nah, terus selama ini udah kolaborasi sama siapa aja sih? Kalau kolaborasi lintas ini ya, bukan dengan sesama teman-teman di seni lukis. Siapa ya, paling Efek Rumah Kaca. Terus ada juga sih apa, penulis
itu sebelah tuh tetangga sebelah, Mas Gunawan Marianto juga Siapa? pernah gitu. Oh, Mas Gunawan Terus Marianto habis pernah itu, juga. iya pernah. Terus habis itu kemarin sempat apa namanya sebagai visual artist untuk sebuah video yang ya gitulah, gitu, video musik-musik gitu, Nah, yang belum kalau nongol. misalnya, oh yang belum nol, segera ya, segera. Untuk kalau mau ada orang yang ngajak kolaborasi itu ada ininya nggak sih? Dian tuh ngelihat apanya sih kalau untuk mau berkolaborasi itu harus gimana? Ada syaratnya atau apa? Ngelihat apanya tuh? Nggak ada syaratnya, cuman kalau misalkan aku pengen, aku akan oke ayo gitu. Tapi kalau misalkan sama waktu, kalau misalkan Hmm. waktunya nggak pas, aku lagi agak hektik, padahal juga hektik banget sih. Jadi Luar waktu biasa. sama oh kayaknya ini oke nih, kalau aku nggak hektik kok sebenarnya. Kalau misalkan ini oke nih, aku pas lagi nyambung sama ini, terus kayaknya ini masuk di kalau misalkan aku masukin gambarku, dan kayak mungkin kayak sampul juga udah beberapa gitu kayak gitu sih. Jadi nggak ada pilih-pilih yang gimana, namanya juga duit mbak, siapa yang nolak. Ah, Aku oke mureh. deh. Oke. Berarti seru ya. Berarti seneng kalau misalnya diajak ada yang ngajakin collab gitu. Berarti Seneng, 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 seneng. selama ada waktu dan apalagi kalau misalnya ini ya cocok gitu ya, visinya cocok. Terus aduh pengen banget Cocok. juga gitu, jadi seneng. Apalagi Nah kalau terus, menarik gitu. terakhir kan ini aku pakai kaos nih. Kaosnya bagus banget. Bentar, kelihatan Agak nggak ya beda ya kalau teman-teman? kata orang-orang, dari gambar-gambar lainnya agak beda tuh. Nah, dari gambar-gambar yang karya lainnya mungkin agak beda ya. Tapi Mm-mm. kalau kayak aku gini ya, orang biasa gitu ya, ngelihat eh, kaos ini dengan ilustrasinya, ini kok menurutku sangat luar biasa ya. Beberapa orang, beberapa temanku sudah memuji duluan. Wah, gila ini kaosnya keren banget, ini art banget dan apa ya? Bagus sekali gitu, lukisannya itu bagus sekali. Kalau ini gimana nih kemarin prosesnya? Kalau Kak Popi ini juga aku ya yang lebih bisa ngajakin ya? sedikit menjelaskan. Lebih bisa sedikit Wah, menjelaskan oke. ketimbang rahim ibu yang tiba-tiba nongol gitu aja lah, udah just do it gitu. Kalau yang ini tuh lebih kayak emang bener-bener aku di satu album itu kayaknya yang paling bisa aku masukin secara visual ya Palung Mariana ini sih. Dan kemudian ketika Mas Hmm. Popi nawarinya Palung Mariana, wah oke nih. Hmm, banyak Denger dulu bang, lagunya atau ditawarin dulu? udah udah Sorry, udah denger udah lagunya, denger selama lagu. ini tuh udah denger Mm-mm. lagunya. Terus terus ya kan, kita dengerin lagu kan ganti-ganti ya. Terus udah Mm-mm. nggak dengerin, terus tiba-tiba Mas Popi nawarin, terus wah oke, aku dengerin lagunya. Oh ini apa namanya, emang emang apa namanya, aku mulai em, kayak menandai eh, lirik-liriknya, terus dari musiknya juga. Terus aku mulai oke, ini aku ngambil garis besarnya gelap dingin. Terus jadi aku bilang sama Mm. Mas Popi, aku nggak bisa apa namanya, sejujurnya aku nggak bisa ngubah backgroundnya harus hitam, ini gelap gitu. Terus ya udah, terus ternyata diterima aja gitu. Dan dingin ini aku itu untuk balungnya juga pas kan itu aku lagi ngerjain apa namanya, desain panggung yang ada cekungan seperti itu juga gitu. Jadi terus kayak
Wah, ini oke banget nih kalau aku bikin yang eh, intinya sih mirip-mirip seperti itu. Oke, ini ngomongin bagaimana kita tenggelam, bagaimana kita sesak dengan udara yang tipis, bagaimana apa namanya ada perasaan pahit yang menggumpal mungkin pelan-pelan tapi makin lama makin makin solid gitu, dan ada bagaimana kita mengapung di lautan segala macam itu kayak campur aduk, tapi intinya tuh kita memasuki kedalaman yang dingin, sesak, gelap gitu. Nah, kemudian ya udah yang terpikirkan olehku adalah aku nggak pengen, aku ingin memunculkan sesuatu yang seperti itu, tapi nggak serta merta aku harus menggambar orang yang sedang tenggelam gitu aja. Eh, Ya udah, aku menciptakan gestur yang biasa aja, duduk di tepian gitu, cuman dia terbungkus kayak gitu-gitu aja sih. Bagaimana kemudian beban itu yang beban dari wujud beban dari eh, apa namanya subjeknya ini yang kemudian ada di dalam palung itu sendiri, di dalam kedalaman itu sendiri. Aku berusaha untuk kayak oke, main-mainin ini kayak bagaimana kemudian menyampaikan tenggelamnya dengan kedudukan-kedudukan yang digambarkan dengan kursi yang setengah-setengah tenggelam kayak gitu-gitu sih. Ya kayak gitulah bagaimana berusaha untuk pedih-perih bersama dengan lagu itu ya. Waduh, itu kalau pas ngelukis tuh di setel nggak sih lagunya harus di setel nggak sih atau gimana sih? Terus ada nggak waktu-waktu tertentu kalau pas lagi gambar itu, wah aku bisa gambarnya nih kalau sudah para esok misalnya atau baru malam-malam nih biasanya seneng gambar atau kapan aja bisa. Awal-awal sebelum Ritual-ritualnya gambar. itu. Mm-mm. Awal-awal sebelum gambar sama sebelum tidur. Jadi aku cukup menyumbangkan ini Mbak, apa namanya, jumlah pendengar. Ya awal-awal sebelum gambar, tapi pas gambar nggak harus terlalu sih. Aku lebih banyak dengerin podcast kalau gambar. Gitu. Kesukaannya podcast apa? Lawak-lawak itu Ah, atau bebas aktif, horor-horor? bebas Wes aktif bebas aktif. Indonesian, Kok beda sama Indonesia jenis in depth. lukisannya ya? Oh. Soalnya aku tuh Lukisannya itu horor kadang-kadang suka domestik. suka nggak baca kan, maksudnya nggak kelewatan apa sih, ya udah bebas aktif itu jalan keluarku. Terima kasih Mas Keren. Sofan. Wah, keren. Oke, tapi tadi ritual untuk Oh, benang melukis. merah juga kita sebutin ya Mbak. Iya, Mm-mm. Benang merah Benang merah ada keren. tuh, Mana nih yang punya benang benang merah merah masih di kan, sini nggak nih? temen eh, nggak tahu nih pokoknya Keren. benang merah terbaik lah. Silahkan mendengarkan podcast Benang Merah. Silahkan. Eh, Oke, Oke, benang balik merah. lagi. Dian ada ini nggak sih kalau pada saat melukis itu ada waktu-waktu tertentu atau gimana? Saat anak di rumah tuh ada studio gitu ya, studio yang anak-anak nggak boleh masuk kalau pada saat lagi melukis atau gimana sih? Studionya Harus di dapur. kusyuk nggak sih kalau melukis itu? Tuh, studionya di dapur. Ini sekarang lagi di mana Enggak, nih posisinya? kadang-kadang ini lagi di tempat teman karena tadi habis dari Cemeti, terus habis itu apa Hmm. namanya, aku butuh tempat yang nggak terlalu Cemeti dari rumah cukup jauh, jadi ini tengah-tengahnya gitu. Terus ini di rumah Cipa namanya, terus dia punya minuman untuk bikin chill, jadi aku kesini. Wah, luar biasa. Di Oke. rumah di Nah, dapur. jadi oh melukisnya di dapur. Jadi melukis sambil masak. Kadang-kadang gitu karena emang nggak ada space lagi, jadi dapurnya cukup besar, jadi itu sekalian setengah studio gitu loh, jadi ya udah tumpuk-tumpukan Hmm. di situ gitu, tapi nggak apa-apa, itu biar kata orang mendalami domestifikasi. Nggak deh, Wes, bercanda, luar biasa. nggak bercanda bercanda. Oh, nah Karena kalau nggak pas ada space ngelukis itu lagi. biasa.
itu biasanya ada eh, pas anak-anak lagi sekolah atau gimana, ada waktu-waktu tertentu atau biasa aja sih kalau misalnya ada orang juga pas lagi ngelukis juga nggak terlalu terganggu, atau kondisi-kondisi seperti apa sih? Kalau masa sekolah sebelum pandemi sih jelas pas mereka sekolah, tapi setelah pandemi ini aku bikin tulisan di depan pintu dapur gitu loh. Waktunya mama jam berapa sampai jam berapa, tapi tetap aja itu tidak berfungsi. Kadang-kadang kayak anakku yang paling kecil ya udah minta pangku aja sambil cerita macem-macem gitu, ya udah aku nggak masalah aja. Karena udah biasa Jadi juga. mangku sambil ngelukis ya. Dan ya kadang-kadang kayak gitu, atau dengerin dia cerita gitu, oh ya 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 ya, terus ya itu biasa, sama kayak ketika kan teman-teman juga cukup cukup sering datang gitu kan, mereka anak-anak udah tidur misalkan aku butuh lembur gitu kan, penakut jadi minta ditemenin temen gitu, ya udah kayak biasa aja kalau ada orang lain, nggak masalah, malah malah nggak berani kalau nggak ada teman. Terima kasih teman-temanku yang dari tadi cerewet Luar. banget. Nah, Dian itu di rumah masak juga nggak sih? Ngepel, nyapu gitu nggak sih? Masak. Tapi kalau ngepel nyapu itu enggak, itu ada tetangga yang kayak pocokan gitu, cuman dia cuman datang sore aja gitu. Karena apa namanya? Kadang-kadang kalau anak-anak kan sekarang udah gede ya, udah bisa ditinggal, dan ini jadinya kayak kalau aku untuk bersih-bersih emang butuh orang lain. Aku kemproh. Nggak, itu juga ini sih berbagi ya, berbagi peran, berbagi rezeki juga gitu. Jadi Iya. karena kita nggak bisa apa, nggak punya waktu, jadi ada orang lain punya waktu, dan inilah berbagi tuh. Insya Allah. Terus ke depan nih kira-kira mau melakukan apa sih, terus apa cita-cita apa yang belum kesampaian sekarang, atau udah kesampaian semua, atau pengen kolaborasi sama siapa, atau pengen bikin solo exhibition tentang apa yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian tahun ini nih sederhana, nggak ada kolektor yang pengen beli karya aku apa ya? Nggak, Oke, kita pandemi nggak. doakan. Ya amin. Nggak, tahun ini mungkin dari 2020 itu kan emang kondisinya agak susah ya. Terus jadi pameran-pameran juga yang ada tuh online terus. Hmm. Kembali berpameran offline karena emang beda banget Halo. feelnya. Nah, semoga itu terwujud ya segera. Karena nggak enak kan Mbak, pameran online itu sih aku pengen. Nah, tadi ada yang nyulik ya? Iya, diculik sama temanku ini. Oke, Dian, satu pertanyaan lagi deh. Oh yang Siapa tadi, sih sebenarnya? oh yang tadi apa ya? Oh enggak ada lagi ya pertanyaan lagi. Oke. Ada lagi yang tadi masih mau dijawab lagi nggak? Masih ada terusannya lagi nggak? Enggak, aku cuma berharap pandemi kelar jadi residensi bisa jalan karena tertunda. Hmm. Oke. Dua pertanyaan, Deng, baru kepikiran. Nah, ini pertanyaan yang urusan dapur, ini sih dapur orang pribadi banget. Jadi sebenarnya kalau ada yang tanya, Dian itu pekerjaannya apa sih? Secara ekonomi bagaimana menghidupi keluarga Dian? Masih ada 3 anak dan lain sebagainya. Apakah dari lukisan atau memiliki apa perusahaan gitu, atau menjadi pejabat di tingkat kelurahan, kecamatan gitu? Diam-diam aku gitu ya, Mbak ya. Loh, siapa tahu. Siapa tahu ya. Jadi kalau pekerjaan sih serabutan tetap, ilustrasi lebih banyak, tapi emang kemudian bertahan hidup emang dari penjualan karya seni yang sebenarnya nggak seberapa gitu.
menjual berapa, Waduh. kemudian dibagi 12 bulan kan kayak ya udah kayak itu kayak gaji rata-rata orang. Cuman kan di sini aku co-parenting pada akhirnya gitu. Dan co-parenting ini tetap ada peran dari mantan suami gitu kan. Jadi ya cukup 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 bisa untuk anak-anakku kayak gitu-gitu. Dan aku untuk diriku juga bisa kayak gitu. Jadi emang tetap masih di dunia kesehatan, tapi diam-diam kalau nggak harus kontemporer dan di galeri doang gitu jualannya, tapi ya kayak ya udah kayak kerjaan apa aja diambil, dia bikin undangan ya udah ayo, tapi ya nggak, gambarnya kalau gitu nggak akan sedikit berbeda. Aku dapat gitu aku kerjain Luar biasa, keren ya. yang aku bisa tuh kayak Mbak Irma lah. Aku nih harus banyak belajar. Nah, oke, sebenarnya siapa sih yang menginspirasi lukisannya kok bisa tajam, menakutkan, horor, tapi juga kadang-kadang membawa harapan, indah gitu. Aku banyak terinspirasi dari panggung-panggung teater. Iya, aku suka banget kayak teater tubuh, terutama gestur-gestur mereka gitu. Wow, gitu. Aku nge-like lagi ya. Aku apa namanya banyak belajar dari temanku yang orang teater itu, namanya Gunawan Marianto itu. Terus ya kayak kemudian ada Butoh juga, ada apa ya, gestur-gestur di teater tubuh tuh wow gitu. Terus aku banyak buat mencari referensi dari situ. Terus ada dari film-film juga jelas, tapi banyak juga dari buku-buku terutama sastra sih gitu. Kalau buku-buku yang kritis-kritis paling ya untuk tambahan wacana, puisi juga gitu-gitu. Tangannya kenapa sih kok gini-gini? Oh ini Enggak. udut. Takutnya Wah, anakku hati-hati loh. nonton jadi Wah, takutnya anakku nonton. iya Itu tuh, kan aku pokoknya dirimu fans berat marahin aku sama kalau aku anakmu masih 3 udut. orang itu. Iya. Oke, ini pertanyaan. Proyek jenis apa yang kamu nggak suka dan pasti ditolak, pasti nolak? Kok dijawab nih sama Geger Boyo? Iya, itu jelas. Partai jelas ya, aku tolak, maaf. Udah Partai pernah terus udah pernah dimintain tolong sama partai? oh pernah Atau wis, kalau boleh tahu partai apa? Warnanya, warna pernah aja. Emang disuruh apa? Disuruh yang ngapain? baru-baru ini yang naik Aduh, ini apa, infografis. Aku tadi nggak terlalu. Itulah. Tapi maksudnya bukan yang tipikal gambarku, cuman ya tetap aja partai. Aku nggak nyoblos juga. Oke deh, kalau gitu. Nggak kedengeran tadi apa? Tadi kok agak putus-putus. Nah, tuh main putus-putus. Ulangi berarti apa? tadi. Itu seru banget soalnya yang tuh parah auto sensor. Jadi dari partai mana dan disuruh ngapain? Dari partai mananya mungkin ini aja. Hint. Yang baru yang ini yang terakhir. Udah. Oh, infografis. Infografis untuk apa tuh? Kalau boleh tahu. Infografis udah. Waduh, nggak
nggak ada. Putus-putus. Oh. Oke. Saya nggak terlalu kedengaran sebenarnya. Ayo, Mungkin memang di nyoblos. auto sensor itu tadi. Nyoblos. Oke. Waduh, ada Pak Dodo Hartoko. Ngeri. Ini ada Mas Ayo nyoblos. Jali. Keren desainnya Palung Mariana. Tapi aku nggak nyoblos. Ya. Sip. Maaf. Cerita sepertinya. Dian, apa yang belum yang ingin disampaikan, yang belum tersampaikan kira-kira apa? Waduh. Oke, pameran terjauh ini udah kemana? Makasih. Taipei. Kalau pameran yang paling pengen dituju itu kemana? Banyak. Ya, coba disebutkan 2 atau 3. Malu nyebutinnya, takut dibilang ketinggian. Loh, nggak apa-apa. Cita-cita memang harus digantungkan setinggi langit. Siapa tahu bisa kesampaian. Oh, saya punya cerita. Dulu waktu saya kuliah itu pernah kuliah tuh tahun berapa ya? Sekitar tahun 94-95 gitu ya. Jadi kita itu saya sama teman-teman itu bawa HP-an gitu loh. Jadi bukan HP beneran. Jadi itu HP-an gitu. Terus kita itu pengen banget punya handphone. Waktu itu handphone baru pertama kali awal-awal muncul. Ternyata sekarang punya handphone beneran. Nah, jadi cita-cita emang harus dipinginin, harus dinyatakan supaya nanti bisa alam semesta bisa mendukung untuk membantu mencapai. Oke, kalau gitu ini sudah jam 8 malam. Kayaknya kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrolnya. Mbak Dian masih harus menyelesaikan obrolan dengan teman-temannya dan masih harus pulang ketemu dengan anak-anak. Tapi terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukannya setiap hari dan tentunya hari ini. Terima kasih juga buat karya-karyanya yang sangat indah. Kalau dijadikan kaos itu juga jadi pengennya pakai terus gitu. Moga-moga teman-teman ini ya kalau ada rezeki bisa beli kaos seperti Rahim Ibu atau Palung Mariana yang terbaru dari Mbak Dian, bisa dibeli di kios Ojo Keos, baik kirim DM ataupun di Tokopedia. Ibu dibikin hitam kios bagus Ojo juga Keos. loh. Oh iya, boleh dibikin hitam karena hitam itu ternyata warna yang paling banyak disukai orang ya. Nanti kita boleh dicoba itu dibikin hitam. Karena semoga Mas Nikola Saputra pakai kaos. Oh gitu. Oh iya. Oke, sip. Menarik. Mungkin nanti kalau kita cetak berikutnya kita perlu cetak yang warna hitam ya. Boleh. Oke. Semoga Nikola Saputra pakai. Kok ya masih Nikola Saputra aja. Sekarang itu kan udah eranya berganti sebenarnya. Oke deh. Anak Niko. Dadah. Iya, makasih banyak. Palung Mariana ini tak disangka hasil sablonannya oke. Top. Sablonannya oke banget, bagus banget. Oke. Terima Terus kasih bahannya banyak. Oke banget. Aku promosi banget. Enggak, ini bahannya oke, sablonannya bagus, gambarnya bagus. Adem. Yang make juga bagus ini, yang make keren juga. Nah, kamu pakai kaosnya efek rumah kaca ya? Oh, bagus banget, gila. Efek rumah kaca, kalau nggak tahu coba. Ini yang belum order nih, Rara Sekar nih belum.
Nah, kita tunggu dia. Kalau tidak order, kita samperin ke rumahnya. Oke. Oke, Ya, baik teman-teman makasih semua. Mbak Terima kasih Irma. banyak ya sudah mampir. Makasih Dian ya. Salam buat Iya, anak-anak, salam buat Mas Cindil, salam buat teman-teman yang ada di sana semuanya. Ayo kita makasih. cukupkan dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah, terima Dah. kasih.